Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Anissa Usatun Hasanah dari MA 24 C07 dengan Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi apa itu PKWT dan PKWTT, yang dimana saat Anda bekerja ini sangat diperlukan untuk memahami hak-hak dan kewajiban Anda selama bekerja, juga kewajiban perusahaan dan hak-hak perusahaan terhadap Anda sebagai pekerja. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas perjanjian kerja. Ada dua tentang perjanjian kerja, yaitu di mana ada PKWT, perjanjian kerja tidak waktu tertentu, dan PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Nah, khususnya melalui sudut pandang etika dan hukum bisnis, di mana dalam dunia kerja yang modern saat ini penting bagi perusahaan dan para pekerja untuk memahami hak dan kewajibannya serta implikasi etis dari kedua jenis kontrak tersebut. Nah, kita masuk pada slide yang pertama. Sebelumnya, apa itu PKWT dan PKWTT? Nah, di mana PKWT ini adalah perjanjian kerja waktu tertentu, adalah perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha untuk jangka waktu tertentu atau pekerjaan tertentu yang bersifat sementara. Jadi sifatnya ini sementara, di mana sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu tentang ketenagakerjaan, dan PP Nomor 35 Tahun 2021. Kemudian tentang PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu adalah perjanjian kerja antara para pekerja dengan pengusaha tanpa adanya batas waktu atau untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Nah, ini sudah diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta PP Nomor 35 Tahun 2021. Poin utama dari landasan hukum tadi yaitu adalah hukum tenaga kerjaan adalah cabang hukum yang mengatur tentang hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja, di mana tujuan utamanya yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu melindungi hak para pekerja serta menciptakan keadilan dan hubungan industrial yang harmonis yang berlandaskan hukum-hukum utama yang ada di Indonesia. Kemudian next slide, yaitu ada PKWT, di mana yang pertama ada dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, dan yang ketiga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2021, yang mana undang-undang tersebut memiliki karakteristik yaitu sebagai berikut, yaitu ada minimal masa kerja 5 tahun dan tidak ada uang pesangon. Kemudian yang ketiga yaitu ada kompensasi kurang lebih 1 bulan sampai dengan 12 bulan untuk pro rata dari 1 bulan gaji, kemudian kurang lebih juga ada 12 bulan atau 1 tahun sampai dengan 1 bulan gaji. Kemudian jika lebih dari 24 bulan atau 2 tahun yaitu 2 bulan gaji untuk biaya kompensasinya. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya, di mana ada syarat subjektif PKWT. Nah, syarat ini biasanya berkaitan dengan pihak-pihak yang membuat perjanjian, di mana ada pihak perusahaan, juga ada pihak pekerja, yaitu pekerja dan pengusaha, yang tujuan utamanya adalah memastikan bahwa para pihak memiliki kapasitas hukum yang sah untuk membuat perjanjian kerja, juga serta mengatur hak-hak dan kewajiban bagi para pengusaha maupun pekerjanya. Yang dimana yang pertama yaitu adalah kesepakatan dari kedua belah pihak, yaitu tanpa adanya paksaan, penipuan atau kehilapan. Kemudian yang kedua yaitu pekerja harus berusia minimal 18 tahun ke atas atau telah menikah. Jadi syarat-syaratnya yaitu
setelah berusia 18 tahun ke atas. Kemudian yang ketiga, pemberi kerja harus berbadan hukum yang sah. Jadi perusahaan harus memiliki badan hukum yang sah. Kemudian syarat objektif dari PKWT yaitu syarat ini berkaitan dengan isi dan bentuk dari perjanjian kerja tersebut serta jenis pekerjaan yang boleh menggunakan PKWT. Untuk syarat objektifnya yaitu ada 3. Di antaranya yaitu ada yang pertama, durasi kontrak tidak boleh melebihi batas yang ditentukan, yaitu misal maksimal 5 tahun. Kemudian yang kedua, harus dibuat secara tertulis dan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa di mana perjanjian tersebut dilaksanakan agar kedua belah pihak saling mengerti tentang hak dan kewajibannya. Kemudian yang ketiga, disertai dengan jadwal dan waktu mulai serta waktu berakhirnya kerja. Jadi harus jelas nih waktu mulai bekerjanya kapan dan waktu mulai berakhir kontraknya itu kapan, PKWT. Kemudian next slide berikut ini ada dokumen PKWT, di mana dokumen PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu ini adalah perjanjian kerja yang tertulis antara kedua belah pihak, yaitu pihak pertama sebagai pihak perusahaan dan pihak kedua sebagai pihak pekerja untuk hubungan kerja sementara seperti pekerjaan musiman atau proyek, serta UU nomor 13 tahun 2003 dan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 dan PP nomor 35 tahun 2021. Dokumen ini wajib memuat identitas para pihak, yaitu pihak perusahaan maupun pihak karyawan atau pekerja, kemudian jenis pekerjaan, juga durasi pekerjaan, serta besaran upah yang akan diberikan oleh pihak pengusaha terhadap pihak pekerja. Kemudian harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan didaftarkan ke Disnaker maksimal 3 hari sejak ditandatangani oleh pekerja maupun perusahaan. Nah, kemudian PKWT tersebut tidak boleh memuat masa percobaan dan jika syarat tidak dipenuhi otomatis berubah menjadi PKWTT. Jadi di mana bila mana dalam PKWT tersebut terjadi penyimpangan masa kerja atau masa percobaan, maka akan berubah otomatis menjadi PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Nah, dokumen ini selain menjadi dasar hukum suatu hubungan kerja, dokumen ini juga menentukan kompensasi bagi besaran kompensasi bagi pekerja di akhir masa kontrak. Nah, di sini terdapat bentuk perjanjian kerja waktu tertentu, di mana pada kolom pertama yaitu bagi pihak perusahaan, di mana ada nama perusahaan, kemudian instansi, juga alamat perusahaan, kemudian yang kedua ada nama pekerja, kemudian alamat, kemudian identitas lainnya, kemudian di bawahnya berisikan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu pihak perusahaan maupun pihak pekerja. Kemudian di bawahnya ada tanda tangan bagi pihak perusahaan maupun pihak pekerja. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya, yaitu di mana ada analisis praktek PKWT di Indonesia. Nah, secara praktiknya pelaksanaan PKWT di Indonesia masih menghadapi banyaknya tantangan dalam hal ketidaksesuaian dengan prinsip, etika, dan hukum bisnis. Nah, di mana khususnya dalam aspek keadilan, transparan, dan tanggung jawab sosial. Meski secara hukum PKWT telah diatur secara rinci dalam dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang nomor 13 tahun 2023, Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, serta PP nomor 35 tahun 2021. Namun pada implementasinya di lapangan seringkali masih terjadinya penyimpangan dan ketentuan yang tidak ideal. Kemudian yang masuk yang pertama yaitu adalah keadilan. Nah, keadilan dalam praktik
PKWT ini biasanya terjadi dalam banyak kasus di mana PKWT digunakan oleh perusahaan bukan untuk pekerja sementara sebagaimana mestinya, melainkan untuk posisi inti dan berkelanjutan. Hal ini sudah jelas melanggar prinsip keadilan karena pekerja kontrak memiliki beban dan tanggung jawab yang tidak sesuai, di mana ia mendapat beban kerja dan tanggung jawab sama dengan pekerja tetap, namun tidak mendapatkan jaminan kerja jangka panjang, tunjangan penuh, maupun pasangan nanti saat bila mana terjadi PHK. Ini menunjukkan adanya ketimpangan perlakuan yang tidak adil dalam hubungan kerja. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua, yaitu di mana adanya transparansi. Banyak pekerja kontrak yang mengaku bahwa dirinya tidak diberikan salinan perjanjian kerja tertulis, tidak memahami isi kontrak secara menyeluruh, atau bahkan saat kontrak akan diputus, atau bahkan mereka masuk poin yang kedua, yaitu ada transparansi, di mana banyak pekerja kontrak ini yang mengaku bahwa dirinya tidak diberikan salinan perjanjian kerja tertulis. Yang pertama, kemudian yang kedua, tidak memahami isi kontrak secara menyeluruh, atau bahkan baru mengetahui status mereka sebagai pekerja kontrak, bukan pekerja tetap. Maka saat kontrak mereka berakhir atau saat kontrak mereka diputus oleh pihak perusahaan. Nah, jelas ini tentu melanggar prinsip transparansi yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap hubungan kerja, di mana hak dan kewajiban kedua belah pihak harus dijelaskan sejak awal secara terbuka. Jadi terjadinya mediasi supaya terjadinya kesepakatan antara perusahaan maupun pihak karyawan. Kemudian yang ketiga, yaitu ada poin tanggung jawab sosial, di mana perusahaan, terkadang ada perusahaan yang menyalahgunakan PKWT ini demi efisiensi biaya dan fleksibilitas tenaga kerja tanpa memikirkan keberlanjutan pekerja atau telah mengabaikan prinsip tanggung jawab sosial, di mana alih-alih memberikan perlindungan, pada banyak kasus perusahaan justru memutus kontrak kerja secara sepihak tanpa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak saat beban kerjanya itu di perusahaan sedang menurun, tanpa memberikan kompensasi yang layak. Kemudian padahal dasar undang-undang mewajibkan adanya uang kompensasi berdasarkan masa kerja dari pekerja tersebut. Nah, ini sering disalahgunakan oleh perusahaan. Kemudian slide yang terakhir yaitu ada PKWT menguntungkan atau merugikan. Jadi secara teori sebenarnya PKWT itu memberikan fleksibilitas bagi para perusahaan dan kesempatan kerja jangka pendek bagi para pekerja. Namun alih-alih dalam praktiknya justru PKWT ini cenderung merugikan pekerja dikarenakan ada 3 poin, yaitu digunakan untuk posisi tetap, di mana PKWT ini sesungguhnya harusnya digunakan untuk perjanjian kerja secara sementara waktu atau di waktu tertentu. Namun pada praktiknya terjadi penyalahgunaan di mana prosesnya justru menjadi pekerja secara tetap dan berlangsung lama tanpa adanya tunjangan-tunjangan maupun fasilitas-fasilitas lainnya yang seharusnya diberikan kepada pekerja tetap. Kemudian yang kedua, diperpanjang berkali-kali tanpa kejelasan status. Nah, ini juga yang menjadi masalah. Dan kemudian yang tiga, tidak diberikan kompensasi saat kontrak berakhir, yang mana seharusnya ketika kontrak itu berakhir, pekerja harusnya mendapat kompensasi. Hal ini menjadikan banyak pekerja rentan terhadap eksploitasi dari pihak perusahaan tanpa perlindungan sosial jangka panjang seperti jaminan pensiun, terus kemudian promosi karir atau jaminan kesehatan secara penuh. Kemudian masuk slide yang terakhir, di mana ini masuk opini. Kemudian menurut saya, meskipun secara hukum PKWT sudah memiliki dasar hukum yang kuat, namun pada penerapan dan pengawasannya masih lemah. Jadi masih membutuhkan pantauan ataupun audit-audit yang diperlukan untuk
menjaga pengawasan dan penerapannya dalam praktiknya. Banyak perusahaan yang memanfaatkan celah hukum untuk efisiensi tanpa memperhatikan nilai keadilan dan kemanusiaan bagi para pekerja. Agar PKWT ini benar-benar sesuai dengan prinsip etika dan hukum bisnis, dibutuhkan 3 hal, yaitu yang pertama, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran. Kemudian yang kedua yaitu ada audit tenaga kerjaan secara rutin atau berkala. Kemudian yang ketiga, adanya edukasi bagi para pekerja agar mereka memahami betul-betul memahami hak-hak dan kewajibannya. Tanpa itu, PKWT akan terus menjadi instrumen legal untuk hubungan kerja yang eksploitatif, bukan perlindungan kerja yang fleksibel dan beretika. Sekian pemaparan materi yang bisa saya berikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.